Ya, saya coba share screen ya. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Dengan saya Panji, pada kesempatan kali ini menunjukkan platform semesta ya Bapak Ibu sekalian nanti yang akan digunakan untuk pendaftaran untuk program-program yang tadi kita sudah sama-sama simak ya luncurannya. Dan ini adalah platform yang kita gunakan dalam hal pengumuman, dalam hal pendaftaran, nanti kegiatan seleksinya juga, kemudian sampai nanti kegiatan pelaksanaannya gitu ya, pelaporannya, monefnya juga nanti akan di satu platform terintegrasi yaitu Semesta. Nah, Bapak Ibu sekalian cukup mengingat satu URL saja yaitu semesta.kemdiktisaintek.go.id. Di sini saja, jadi info pengumumannya gitu ya, apa nanti ada berita selanjutnya itu nanti di sini semua. Misalnya ini ya program yang sudah buka duluan, Rinjani ini ada di sini informasinya. Kemudian kemarin ada pengumuman hasil seleksi gitu ya, dan lain sebagainya nanti terpusat di sini. Nah, untuk platformnya Bapak Ibu sekalian bisa klik masuk di sini ya. Ada tombol masuk. Nanti kalau diklik akan terbuka login, login pendaftarannya ya. Ini terhubung dengan tadi websitenya Semesta. Kemudian di sini adalah platform pendaftarannya. Nah, kalau bagi yang sudah memiliki akun sebelumnya, tinggal login saja ya, Bapak Ibu sekalian. Login di sini, email, password, masuk. Nanti akan masuk ke halaman landingnya. Dan kalau yang belum punya akun, mudah sekali, Bapak Ibu sekalian, cukup bikin akun di sini, diklik ya. Kemudian muncul isian formnya gitu ya. Nama, nomor handphone, tipe di sini dosen atau tenaga pendidik. Nanti kalau yang apa namanya dosen menginputkan di sini nomor NUPTK-nya, kemudian kalau tidak ada NUPTK bisa menginputkan nomor KTP-nya, kemudian email di sini yang akan digunakan untuk login sebagai username dan juga sebagai media kalau nanti ada lupa password gitu ya ataupun melakukan verifikasi pendaftaran, maka mohon dipastikan ini emailnya aktif gitu ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian ini passwordnya dan ini ada apa namanya captcha gitu ya. Diisi semua diklik kemudian buat akun. Nah kalau sudah buat akun Bapak Ibu sekalian nanti login di sini ya di halaman depan. Nanti otomatis kalau udah buat akun dia. Kemudian tinggal masuk di sini login. Nah kalau sudah login nanti akan munculnya halaman seperti ini. Nah ini eh, informasi semua program yang dibuka. Nah, ini kebetulan saat ini ada Rinjani nih, Bapak Ibu sekalian, sudah tutup ini ya programnya. Ini adalah program untuk peningkatan kapasitas jurnal di Indonesia. Ini sudah tutup. Kemudian yang segera dibuka, nah ini terdekat ada Insaintek tadi juga ada ya, Resona dan juga Titik Kumpul ya. Nanti pendaftaran juga akan terpusat di platform Semesta. Ini juga Bapak Ibu sekalian bisa filter ya. Nanti yang segera dibuka yang mana, yang pendaftaran saya, ini artinya yang Bapak Ibu sekalian mendaftar atau saya didaftarkan sebagai anggota. Nah, ini yang sudah tutup. Ini kalau semua nanti akan muncul semuanya. Nah, kalau eh, saat ini kalau yang segera dibuka ini yang Insaintek ya. Nah, ini belum bisa melakukan pendaftaran. Jadi masih informasi saja gitu ya. Eh, Juknisnya sudah ada ya. Di sini bisa dilihat terlebih dahulu, tapi programnya belum dibuka gitu ya. Nanti kalau sudah dibuka, akan ada tombol mendaftarnya, maka bisa dilanjutkan sampai ke pendaftaran. Nah, itu Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Jadi, sekali lagi yang Bapak Ibu sekalian perlu ingat hanya website saja, semesta kemdiktisaintek.go.id di sini ya. Nanti semuanya terpusat di platform ini.
termasuk pengumuman, termasuk nanti untuk masuk ke platformnya di link yang ini ya, atau di sini juga ada di bawah ini ada list programnya. Nah, platform pendaftaran ini diklik nanti terbuka halaman login yang tadi. Kemudian mendaftar dan lakukan login, nanti masuknya ke halaman list program yang dibuka. Nah, ada yang segera dibuka, ada yang sudah tutup gitu ya, ada yang pendaftaran dibuka. Nanti disitulah yang Bapak Ibu sekalian bisa mendaftar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kalau lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya kembalikan ke Mbak Rahel. Baik, terima kasih banyak Mas Panji. Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan terkait dengan sistem? Monggo, Pak Abrar, Pak Anis, Bu Wahyuni. Oh ya Pak. Oke, oke. Pak Anis boleh silakan Pak Anis. Iya, Bu Rahel, ini saya dari Institut Prima Bangsa Cirebon. Di akun nama kampus saya nggak ada, Bu. Institut Prima Bangsa Cirebon dari 2 tahun yang lalu. Ada dosen saya sudah mencoba 2 tahun yang lalu untuk konfirmasi, tapi tidak direspon-respon sampai hari ini, Bu Rahel. Terima kasih. Institut Prima Bangsa Cirebon ya Bapak. Iya, betul. Apakah sempat ada pergantian nama, perubahan nama maksudnya? Iya, Nama betul. perguruan Dulu tinggi? namanya Institut Pendidikan Bahasa Oke, Infada. Institut Pendidikan Bahasa. Iya, sekarang Institut Prima Bangsa Cirebon. Di PD Dikti sudah muncul Pak? Di PDRI ini sudah muncul. Oh sudah, oke oke. Nanti kita coba cek kembali mungkin Mas Panji atau teman-teman yang lain Iya, sepertinya masih terdaftar dengan nama yang lama yang ini. lama. Iya, Nanti akan kami update. akan diupdate oleh tim ya Pak ya, Pak Anis. Berarti pakai nama yang baru ya Pak, Institut Prima Bangsa Cirebon. Iya, Nama saya lamanya Institut Pendidikan Bahasa. Oke. iya. Oke, Baik, Pak terima Anis. kasih. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Bapak Abrar Farhan, silakan Pak. Boleh. Bisa di-unmute Pak? Sebentar. Oh ya, oke, baik. Terima kasih, Mbak. Pertanyaan saya Abrar dari Institut Budi Utomo Nasional, Majalengka. Tadi membahas semuanya hasil riset ya, Mbak. Kalau seandainya ini hasil pengabdian atau misalkan eh, meluruskan informasi-informasi yang DFK itu seperti apa? Apakah bisa? Karena pengalaman kami itu dalam pengabdian, Alhamdulillah mengenai Rutilahu ya. Kemarin sempat di posting ulang oleh LLDT 4, alhamdulillah diakui gitu seperti itu. Apakah bisa untuk konten tersebut atau seperti apa, Mak? Mengenai pengabdiannya, Ya, pengabdian masyarakat. langsung aja ya Mbak Rahel dijawab. Pak Abrar, terima kasih. Pak Abrar, kalau misalnya dosen melakukan pengabdian tuh pasti nggak lepas dari ada unsur-unsur sainsnya juga loh, Ya, gitu ya. oke. Jadi sainsnya itu juga boleh apa namanya dikomunikasikan, Pak Abrar. Jadi mau Oke. tadi tentang hukum, tentang seni, tentang apapun itu sebenarnya yang kaitannya dengan sains dan nanti misalnya bentuknya Bapak kemarin pengabdian gitu ya, apa bentuknya riset terapan atau bentuknya riset dasar atau inovasi, boleh apapun itu. Jadi yang dimunculkan itu sainsnya, Baik, yang baik. dimunculkan tuh sainsnya gitu Pak, Ya, seperti itu. terima kasih, Ibu. Mungkin bisa dipahami ya Pak ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Abrar. Selanjutnya ada Ibu Wahyuni, silakan Ibu. Bisa di-unmute Ibu Wahyuni. Oke, terima kasih Mbak Rahel. Saya ingin bertanya kepada Ibu Rivelin, Ibu, terkait riset yang akan dijadikan konten. Sebelumnya perkenalkan saya Wahyuni dari STMIK Widya Cipta Dharma Samarinda, Kalimantan Timur. Ini saya mau bertanya tentang kontennya. Apa boleh konten itu dari riset yang baru akan dimulai atau sedang dimulai? Sedang dilaksanakan.
Lalu yang kedua, apakah boleh kita hanya fokus pada satu kegiatan riset saja? Lalu yang ketiga, untuk pendanaannya, apakah diperbolehkan juga digunakan untuk membantu pendanaan dalam riset yang dijadikan konten? Mungkin itu saja Mbak Rahel pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Wahyuni. Yang pertama, apakah boleh dari riset yang masih dilakukan gitu ya, yang sedang dilakukan? Sebenarnya gini Bu, kalau riset yang masih dilakukan itu kan hasilnya kadang-kadang belum ada ya Bu ya. Dan kami khawatirnya adalah misalnya Ibu nanti kan harus ada output publikasi ataupun misalnya ada paten, saya juga nggak tahu mungkin nanti outputnya adalah paten atau hak cipta. Kalau misalnya sudah disebarluaskan kan kurang apa ya namanya, nanti takutnya ada hal-hal yang bisa diambil atau apa seperti itu. Jadi kami sarankan misalnya memang sudah yang selesai kira-kira seperti itu. Oleh karena itu kami tidak mengizinkan jika anggarannya digunakan untuk riset ya Bu ya. Jadi ini benar-benar publikasi informasi hasil risetnya gitu. Jadi yang sudah jadi aja Bu, yang sudah dilakukan aja Bu Wayuni. Kira-kira begitu. Bisa dipahami Bu ya? Ya, terima kasih banyak. Terima kasih Ibu Wahyuni. Bapak Ibu, ada lagi yang mau bertanya? Terakhir, silakan. Di kementerian bisa mengikuti nggak boleh? Jawab aja. Oke, baik Ibu Siti Aminah, silakan Ibu. Baik, perkenalkan nama saya Siti Aminah. Saya mau tanya ke Ibu Rifeli, kalau misalkan tadi kan nggak boleh double funding ya. Nah ini saya agak mengkhawatirkan ini, apakah ini boleh apa enggak? Jadi mungkin penelitian sama pengabdiannya itu sudah dibiayai Bima tahun lalu, kemudian akan dijadikan topik riset untuk yang Resona ini. Nah itu bisa dikatakan double funding atau tidak gitu. Kemudian yang kedua, eh, kan tadi pagunya 85 juta ya. Nah, pagu tersebut itu apa ya namanya ya? Rencana belanjanya itu akan digunakan untuk apa saja gitu. Apa boleh untuk beli misalkan kamera atau hanya untuk honor-honornya talent kameramen gitu. Mungkin seperti itu, Bu. Ya, baik Bu Siti. Jadi maksudnya double funding itu adalah gitu ya, bahwa kegiatan kegiatan Resona ini bukan riset ya, Bapak Ibu ya. Mohon ditekankan, mohon dipahami, kegiatan Resona bukan kegiatan riset. Namun kegiatan untuk mempublikasikan, menginformasikan hasil riset. Nah, berarti anggarannya itu 85 juta itu bisanya dipakai untuk apa? Ya bisanya dipakai untuk persiapan, terus bisa dipakai untuk produksi, talent, bikin skrip gitu ya, atau misalnya bikin taking video. Namun tidak boleh untuk pembelian investasi beli kamera. Kalau beli kamera Bu, harga satu mobil juga ada Bu yang bagusan gitu ya istilahnya. Jadi tidak boleh untuk investasi, namun digunakan untuk apa namanya biaya persiapan, produksi dan publikasi. Misalnya mau di apa namanya di ads ya, namanya ada IG ads gitu. Tahu ya Bapak Ibu ya IG ads, IG advertising itu boleh, tapi yang hasil kontennya gitu, yang tadi dipublikasikan. Jadi maksudnya seperti itu, bukan untuk riset ya Bapak Ibu ya, itu yang perlu ditekankan. Dan kami perlu menekankan juga, ini adalah program yang ketuanya humas gitu ya. Namun talentnya siapa ya? Talentnya Bapak Ibu gitu, dosen, peneliti, atau juga nanti bersama dengan mahasiswa gitu. Jadi boleh nanti untuk apa makan siang sama mahasiswa boleh gitu ya. Apa namanya untuk perjalanan misalnya menuju ke tempat syutingnya boleh seperti itu. Jadi pendanaannya terkait dengan produksi dan publikasinya.
Dan kalau kami inginnya gitu ya, mungkin tidak hanya satu dosen atau tidak hanya satu riset, tapi satu tema. Jadi satu tema itu biasanya terdiri dari beberapa riset. Dan biasanya beberapa riset terdiri dari beberapa dosen. Biasanya seperti itu. Nah, jadi ambil temanya, ambil tematiknya gitu. Seperti itu Bu Siti. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu Siti. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Sudah cukup? Tidak ada lagi yang masih. Animasi boleh. Boleh. Oh, di room chat pakai animasi. Oke, ada pertanyaan yang menarik nih dari Bu Devi. Apakah boleh dimasukkan juga kontennya dikombinasikan dengan animasi? Boleh. Tapi sebisa mungkin juga ada ininya ya, komunikatornya ya, yaitu komunikatornya adalah dosen atau penelitinya. Jadi Ibu atau Bapak kombinasikan dengan animasi gitu ya, atau misalnya gambar-gambar AI dan lain sebagainya, itu boleh banget. Silakan unsur kreativitasnya dikeluarkan. Nah, ini biasanya nanti ada arahan dari humasnya. Boleh, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Riveli. Baik, terakhir ya Bapak Ibu nih dari Bapak Ida Bagus. Silakan Pak Ida. Boleh di-unmute Pak Ida Bagus Gede Dananjaya. Sudah bisa Pak? Oke, baik. Terima kasih, Ibu. Saya Dananjaya dari Politeknik Negeri Bali. Saya ingin menanyakan terkait tadi masalah ads. Jadi kan untuk ads itu kan bisa di Instagram, YouTube, dan lain-lain sebagainya. Apakah ada nggak pagu maksimalnya? Karena kan untuk ads itu tidak terbatas ya untuk ads. Berapa uang atau nominal yang akan kita masukkan ke dalam setiap konten. Begitu. Mungkin itu yang ingin saya tanyakan terkait anggaran nanti. Oke, Pak Ida, panggilnya apa ya, Pak Bagus ya, Pak Pak Danan. Bagus ya. Suka bingung kadang kalau ini Pak Danan ya. Pak, rasional aja lah kira-kira seperti itu ya. Kami sih sebenarnya tidak membatasi misalnya, kan tadi 80% untuk kegiatan utamanya, 20% untuk pendukungnya. Dari 85 juta itu. Nah, misalnya Bapak masukkan di situ adalah untuk kegiatan publikasinya ada ads. Kalau misalnya ads-nya separohnya gitu ya, kami lihat juga lah Bapak Ibu ya. Jadi ini rasional base aja sih Bapak Ibu. Karena kalau misalnya dibatas-batasi kayak gitu, kadang-kadang malah menurunkan kreativitas juga gitu ya. Jadi silahkan dibuat serasional mungkin, memang sesuai dengan kebutuhannya Bapak Ibu, dan itu yang memang lebih efektif lah untuk programnya Bapak Ibu. Kira-kira gitu ya, Pak Danan ya. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Bu Riveli, Pak Ida Bagus. Terima kasih Bapak Ibu untuk sesi tanya jawab ini. Saya cukupkan dulu. Kita masuk jeda istirahat.